Dalam tradisi intelektual Islam, ada satu konsep atau ajaran atau doktrin tentang emanasi atau pancaran. Atau beberapa filosof menyebutnya sebagai doktrin martabat 7. Itu proses penciptaan alam semesta yang bersifat sangat material dari Tuhan yang bersifat sangat spiritual. Dari perspektif teologis dan filosofis misalnya, itu kita membayangkan bahwa Tuhan itu kan satu entitas yang sangat spiritual. Dia bukan materi, tidak punya entitas materi. Tuhan itu juga bukan makhluk, bukan wujud, tidak ada bentuk gitu. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan proses penciptaan alam semesta atau proses lahirnya alam semesta dari alam semesta yang bersifat material itu dari Tuhan yang bersifat sangat spiritual. Beberapa filosof, misalnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, seorang sufi dari Tasikmalaya, itu mengajarkan doktrin martabat 7. Konsep martabat 7 ya, atau graduasi 7 tahapan dari Tuhan menjadi alam semesta, itu sebenarnya itu metafora-metafora yang sangat konkret dalam arti bahwa itu berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, proses graduasi 7 tahapan dari Tuhan yang paling tinggi sampai menjadi alam materi yang paling rendah itu menarik menurut saya. Syekh Abdul Muhyi itu menyebut 7 tahapan. Pertama yang disebut sebagai alam ahadiyah. Alam ahadiyah itu alam Tuhan. Tuhan ada level zatnya. Jadi Tuhan belum punya sifat. Itu alam yang sangat bersifat spiritual ya. Jadi belum ada bentuk, belum ada warna, belum ada gelap, belum ada terang, belum ada arah gitu ya. Jadi alam ahadiyah itu semacam alam murni zat, alam Tuhan. Nah, dari alam ahadiyah kemudian nanti turun menjadi alam yang disebut alam wahdah. Alam wahdah itu disebut juga sebagai ta'ayun awal. Jadi Tuhan sudah mulai punya sifat. Misalnya sifat qadim, sifat azali gitu. Sifat berkuasa. Dan Tuhan tuh sudah mulai bersiap-siap akan mencipta sesuatu. Graduasi yang ketiga itu disebut sebagai alam wahidiyah. Jadi alam wahidiyah itu Tuhan sebagai zat dan sifat yang sudah menunjukkan zat dan sifatnya itu menciptakan wujud secara otonom atau secara independen, secara mutlak, tanpa bantuan dari manapun, tanpa ada sarana atau wasilah-wasilah. Pada level alam wahidiyah ini, Tuhan hanya berkata kun, maka kemudian muncullah atau jadilah maujudat. Tapi sebenarnya masih bersifat abstrak. Hanya saja sudah kelihatan ada warna. Misalnya kalau ada cahaya pada level wahidiyah itu ada cahaya berwarna putih, cahaya warna kuning, cahaya warna merah. Yang keempat itu adalah alam ruh atau alam arwah, di mana Tuhan sudah mendegradasi dirinya dengan 3 graduasi tadi itu, sudah mulai menciptakan ruh atau menciptakan nyawa. Kadang-kadang disebut nyawa rahmani ya, satu nyawa. Tapi juga ini masih bersifat abstrak. Cuman sudah ada ruh. Dan ruh ini masih bersifat bersih, suci, independen, kosong. Artinya ruh-ruh yang dicipta pada graduasi keempat itu masih belum menerima nasib. Apakah akan bahagia, apa akan sengsara, bagaimana nasibnya nanti pada alam kehidupan itu belum. Graduasi yang kelima adalah alam misal. Jadi kalau di alam arwah tadi nyawa atau ruh itu belum menerima nasib, belum menerima ketentuan. Nah, pada alam misal ini nyawa-nyawa yang sudah diciptakan oleh Allah dengan zat dan sifatnya tadi itu sudah mulai menerima ketentuan hidup, menerima nasib. Dan oleh Allah juga sudah disiapkan tubuhnya atau jasmaninya. Ruh ini akan masuk ke dalam tubuh-tubuh yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, alam keenam adalah alam ajsam. Alam ajsam itu jelas adalah alam jasad ya, di mana
jasad-jasad yang diciptakan oleh Allah itu sudah mulai memiliki panca indera, ya, sudah mulai punya mata, telinga, hidung, sudah mulai punya daging, tulang gitu. Baru yang terakhir adalah alam insan kamil. Menurut saya teori emanasi atau teori martabat 7 yang menjelaskan level yang paling tinggi yaitu Tuhan, misalnya gitu ya, Tuhan. Lalu kemudian Tuhan itu beremanasi ya atau bertajalli dalam istilah Ibn Arabi itu ke bawah pelan-pelan gitu. Itu semakin ke bawah semakin tidak sempurna karena dia akan semakin masuk ke alam temporer, alam yang bersifat relatif, alam yang mengalami penderitaan, kesakitan, kebahagiaan, alam yang mengalami kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, kecacatan gitu. Jadi alam yang fana gitu. Dari konsep martabat 7 itu menurut saya yang menarik adalah konsep yang atas dan yang bawah. Nah, konsep atas dan bawah ini menarik ya karena juga terkait erat dengan kehidupan konkret kita di dunia. Jadi ada masyarakat atau orang disebut masyarakat kelas atas atau orang kelas atas misalnya. Jadi biasanya dianggap orang yang sangat kaya, orang yang punya atau pejabat tinggi negara misalnya, orang yang punya jabatan tinggi atau orang yang sangat berpengaruh. Sementara orang yang bawah itu biasanya orang miskin, kurang hak, orang yang kekurangan atau orang yang pas-pasan, orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang tidak punya jabatan. Ada dua makna di dalam melihat relasi antara yang atas dan yang bawah. Pertama, yang atas itu kan mencerminkan kesempurnaan, keistimewaan, yang tinggi, al-ali, jadi Tuhan yang maha tinggi. Keistimewaan dan kesempurnaan itu milik Tuhan, dan itu disimbolkan oleh Tuhan. Tuhan itu juga punya sifat memelihara makhluk-makhluknya, Rabbul Alamin. Jadi Tuhan itu dia memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan makhluknya, mementingkan semua kepentingan-kepentingan makhluknya. Dia memelihara makhluk-makhluknya, dia mencintai makhluk-makhluknya melalui Rahman dan Rahim. Terlepas dari apapun agama, etnis, kebangsaan makhluk-makhluknya, semua diberi kasih dan sayang oleh Tuhan. Gitu. Nah, dalam pengertian manusia, masyarakat kelas atas, masyarakat yang sangat kaya, atau kelompok-kelompok yang jadi pejabat tinggi negara misalnya, dia disebut masyarakat atas harusnya itu meneladani sifat Tuhan. Dia punya empati dan simpati, dia mementingkan kepentingan-kepentingan masyarakat di level bawahnya, dia juga berjuang untuk kesejahteraan masyarakat di level bawahnya, dan dia punya pengaruh dalam konteks kesejahteraan masyarakat di bawahnya. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka mereka layak disebut sebagai masyarakat kelas atas. Yang kedua, ya, relasi yang atas dan yang bawah itu artinya juga bahwa sebenarnya hubungan yang atas dan yang bawah itu relatif aja secara spiritual. Artinya boleh jadi masyarakat di bawah ini dia punya derajat spiritual di atas di mata Tuhan. Karena dia punya prestasi spiritual yang bagus. Dia hidup dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ya. Dia hidup punya komitmen dan punya idealisme. Jadi hidupnya tuh bukan hidup yang hina dan rendah. Meskipun dia masyarakat bawah atau dia individu kelas bawah, tapi boleh jadi di mata Tuhan dia ada pada level kelas atas. Nah sebaliknya masyarakat atas tadi, yang di atas tadi ya, boleh jadi juga dia karena tidak menunjukkan komitmen atau sikap sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang terhormat, boleh jadi juga derajat spiritualitasnya ya di mata Tuhan dia adalah masyarakat bawah. Secara sosiologis dan secara material juga jangan lupa bahwa akan terjadi perputaran. Masyarakat bawah suatu hari nanti akan menjadi masyarakat yang di atas, masyarakat yang di atas suatu hari nanti akan turun menjadi masyarakat bawah. Nah itulah signifikansinya kita memahami teori emanasi atau martabat 7 tadi.